Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu komponen-komponen dalam bisnis plan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis. Menurut bahasa, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang memiliki arti kesibukan. Sedangkan menurut Hages dan Kapur, bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang dilakukan secara terorganisasi guna untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa di mana kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Jeff Madura, bisnis merupakan perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh para pelanggan. Sedangkan dalam Kamus KBBI, arti kata konsep yaitu merupakan ide atau gambaran yang digunakan untuk memahami hal-hal lain agar menjadi suatu proses atau rancangan yang diinginkan nantinya. Jadi, konsep bisnis merupakan suatu ide atau gambaran yang nantinya akan menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana rancangan ke depan untuk memulai bisnisnya. Komponen-komponen bisnis ada 4, yaitu 1. Strategi inti atau core strategy merupakan komponen yang membahas tentang bagaimana perusahaan memiliki cara untuk berkompetisi dengan perusahaan lain, dan komponen ini meliputi tentang visi dan misi dari sebuah perusahaan. Nomor 2 yaitu sumber daya strategi. Sumber daya strategi ini bersifat spesifik dan unik, di mana komponen ini menjadikan sumber daya kompetisi menjadi sumber inovasi dalam konsep bisnis. Dalam komponen ini meliputi kompetensi inti, aset-aset strategi, dan proses inti. Nomor 3 yaitu perantara pelanggan. Komponen ini memiliki 4 elemen, yaitu dukungan, informasi, dinamika hubungan, dan struktur harga. Dalam komponen ini memfokuskan kepada para konsumen atau pelanggan yang sudah menjadi target awal dari proses pemasaran. Nomor 4 yaitu jaringan nilai. Jaringan nilai di sini yaitu berguna untuk menyatukan semua jaringan nilai yang dimana dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Poin tujuan bisnis. Tujuan bisnis ada beberapa, yaitu 1. Untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis yang sedang dijalankan. 2. Untuk mengadakan barang atau jasa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 4. Untuk menunjukkan eksistensi perusahaan dalam rencana jangka panjang. 5. Meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat. 6. Menunjukkan prestis dan prestasi. Fungsi bisnis ada 4, yaitu 1. From utility, di mana sebuah perusahaan mengeluarkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu plus utility, di mana sebuah bisnis perusahaan akan menyalurkan barang atau jasanya ke lokasi masyarakat. Dan yang ketiga possessive utility, yaitu merupakan fungsi dari produk yang kita jual bagi orang lain, baik itu barang maupun jasa. Dan keempat, time utility, merupakan fungsi penyimpanan dan pemasaran. Materi selanjutnya yaitu pasar atau market. Pengertian pasar menurut Swinto Johgan adalah tempat berkumpul penjual yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli yang mempunyai keinginan untuk membeli barang atau jasa, hingga terjadinya transaksi atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa tersebut. Dalam aspek pasar mempelajari 4 hal. Yang pertama, penawaran. Penawaran adalah kualitas suatu barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkatan harga. Yang ketiga, bentuk pasar. Bentuk pasar dapat dilihat dari bentuk pasar produsen dan bentuk pasar konsumen.
Sisi produsen, bentuk pasar antara lain pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Sedangkan bentuk pasar dilihat dari segi konsumen antara lain pasar industri, pasar konsumen, pasar penjual kembali, dan pasar pemerintahan. Yang keempat yaitu peramalan. Peramalan adalah pengetahuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Materi yang ketiga yakni finansial dalam bisnis plan. Keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai 1. Segala sesuatu yang bertalian dengan uang, 2. Seluk-beluk uang, 3. Urusan uang, dan 4. Keadaan uang. Keuangan atau dalam bahasa Inggris finance mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah keuangan dapat berarti 1. Ilmu keuangan dan aset lainnya, 2. Manajemen aset tersebut, dan 3. Menghitung dan mengatur resiko proyek. Beberapa hal yang dibahas pada aspek finansial atau keuangan yaitu 1. Modal awal. Modal awal diperlukan untuk pembayaran tanah, gedung, perabot, peralatan, iklan, promosi, dan keperluan lain-lain sebelum memulai bisnis. Pengeluaran bulanan itu dapat dikelompokkan dalam 2 jenis pengeluaran, yaitu modal investasi dan modal kerja. Bisnis harus berjalan untuk beberapa waktu sebelum ada pemasukan uang dari penjualan. Modal kerja terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut, yaitu kas, piutang, persediaan bahan baku, dan barang jadi. Yang kedua, menetapkan harga produk yang dijual. Ada 2 hal yang berkaitan dengan penetapan harga jual, yaitu biaya produksi dan persentase keuntungan. Selain itu, terdapat beberapa aspek dalam finansial, yaitu mengidentifikasi biaya, memperkirakan pendapatan dari penjualan, menyiapkan rencana penjualan dan biaya, menyusun rencana arus kas atau cash flow, dan pendanaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.